Baik, pertama-tama kita akan membahas pengertian manajemen koperasi. Untuk pengertian manajemen sendiri, Josh Robert Terry mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata ko yang berarti bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama, sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama yang diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud menyejahterakan anggota. Lalu dapat kita simpulkan pengertian manajemen koperasi adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas konsep manajemen koperasi. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis bahwa pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi. Dengan memiliki prinsip-prinsip manajemen koperasi, kita juga meletakkan dasar sebagai kriteria untuk menilai pelatihan-pelatihan manajemen koperasi serta menilai kinerja manajemen dalam koperasi. Lalu selanjutnya ada tugas manajemen koperasi. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi, dan mengembangkan potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses nilai tambah. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatif inovatif, serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersedia, yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat banding pesaing. Hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya. Lalu selanjutnya ada proses manajemen di koperasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Proses yang paling penting adalah fungsi perencanaan yang merupakan fungsi paling utama yang harus dijalankan oleh pihak manajemen koperasi. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Perencanaan menyangkut masa depan. Bagaimana dengan kemampuan, masalah, dan potensi yang dimiliki koperasi saat ini diarahkan untuk mencapai target-target koperasi ke arah yang lebih baik. Karenanya, sebelum menyusun perencanaan, pengurus dan manajer koperasi harus melakukan identifikasi dan evaluasi terlebih dahulu apa target atau sasaran yang sudah tercapai, kebutuhan pelayanan apa yang diinginkan oleh anggota dan belum dipenuhi oleh koperasi, bagaimana kemampuan permodalan koperasi termasuk juga situasi persaingan usaha di lingkungan koperasi juga harus diperhitungkan. Adapun langkah-langkah proses perencanaan yang dapat dilakukan oleh pengurus dan manajer koperasi, diantaranya yang pertama, pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan pengurus dan pengawas. Yang ketiga,
Manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Yang keempat, berdasarkan rencana yang ada, dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan. Yang kelima, secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha keuangan, dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi atau RAPBK, lalu rencana yang telah disusun dan RAPBK tersebut disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan mendapatkan pengesahan. Lalu, fungsi yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan perancangan dan pemeliharaan sistem, peran atau proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu ada faktor penting dalam proses pengorganisasian di koperasi. Yang pertama ada pembagian tugas, yang kedua ada departementasi, yang ketiga ada rentan manajemen atau kendali yang terdiri dari kompetensi dari pengurus, pengawas dan pengelola, lalu kompetensi dari bawahan, lalu derajat variasi pekerjaan, lalu teknologi yang digunakan dalam organisasi, dan yang terakhir ada pendelegasian wewenang. Lalu fungsi yang ketiga ada actuating dan leadership. Actuating dan leadership merupakan suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu fungsi yang keempat ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan yang pertama ada pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang bersifat pencegahan, yang dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan sumber daya manusia pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. Yang kedua ada pengawasan korektif, yaitu pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan atau kebocoran dari rencana, standar, dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada tujuan dan output manajemen koperasi. Yang pertama ada output koperasi sebagai perusahaan, yang kedua ada output koperasi sebagai lembaga sosioekonomi. Lalu selanjutnya ada perangkat hukum koperasi. Yang pertama ada perangkat hukum eksternal, yaitu UU nomor 25 tahun 1992, peraturan pemerintah, Inpres, lalu keputusan menteri, dan perda yang dihubungkan dengan koperasi. Pihak manajemen koperasi tidak dapat menghindar dari ketentuan perundangan yang berlaku, melainkan harus dijadikan faktor pendorong bagi pengembangan koperasi. Perangkat hukum yang kedua ada perangkat hukum internal, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pihak manajemen dapat melakukan penyesuaian sedemikian rupa sesuai dengan keputusan rapat anggota. Lalu selanjutnya ada perangkat organisasi koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan kolektabilitas suara anggota sebagai pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 23 disebutkan bahwa rapat anggota menetapkan yang pertama ada anggaran dasar, yang kedua kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, yang ketiga ada pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, yang keempat ada rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, yang kelima ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus pelaksanaan tugasnya, dan yang terakhir ada pembagian sisa hasil usaha dan penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa, merupakan ciri universal dari badan usaha koperasi. Bila pemilik badan usaha dan pengguna jasa tidak identik, maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi. Identitas anggota koperasi yang unik inilah yang membangun kekuatan pokok dari koperasi.
Jadi yang disatukan ke dalam koperasi sebenarnya adalah kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama dari sekelompok individu. Karena itu lebih tepat apabila koperasi disebut sebagai kumpulan dari kepentingan ekonomi yang sama dari sekelompok orang-orang atau kelompokan badan hukum koperasi. Lalu yang kedua ada pengurus. Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota. Sebagai pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari anggota dalam rapat anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis. Pengurus memiliki masa jabatan paling lama 5 tahun. Wewenang pengurus yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota, mengangkat pengelola atau manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. Lalu perangkat yang ketiga ada pengawas. Pengawas bertugas yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan pengawas bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Wewenang pengawas yaitu meneliti catatan yang ada di koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan